meskipun judulnya pengukuran traffic. Anda kalau misalnya apa yang paling gampang ya? Paling gampang itu pernah nggak Anda mengukur berat badan Anda gitu kan? Pernah nggak? Biasanya sih kaum Hawa ini yang identik dengan bukan identik sih, sensitif dengan berat badan seperti itu ya. Kalau misalnya ada suatu target ataupun apa ya, cita-cita, wah saya harus berat badannya sesuai dengan apa ya, standar gitu kan, standar dari kesehatan ataupun ideal lah, bahasanya ideal, BMI apa ya, body apa ya, measure indikator apa ya, nah gituan lah. Berat badan itu kan diukur dengan suatu alat kan, alatnya yang namanya adalah timbangan kan, timbangan berat badan. Nah prosesnya bagaimana? Prosesnya alat timbangan itu kan biasanya diletakkan di bawah, kemudian Anda naik di atasnya kan. Nah habis itu muncul kan suatu angka dari berat badan apa, dari ukuran belum ada beban, intinya apa ya, defaultnya, maksudnya belum ada beban, yaitu 0, kemudian Anda tindihkan ataupun Anda naik di atas timbangan tersebut, terjadilah suatu pergerakan gitu kan, pergerakan dari 0 sampai berapa biasanya itu? 102 ya. Ada yang beratnya 100 kilo? Enggak ya. Ada, alhamdulillah, berarti ideal semua. Jadi kalau katakanlah kita berbicara standar berat badan itu, kalau misalnya laki-laki idealnya sih 70 ya, idealnya. Kemudian perempuan idealnya berapa? 60 ya. Tapi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor juga kan ya, tinggi gitu juga kan. Ya intinya dengan adanya pengukuran itu kita tahu berat kita tuh ideal atau tidak ideal, seperti itu kan konsepnya kan. Nah begitupun juga traffic. Intinya ada suatu pengukuran, apa, kita melakukan pengukuran itu untuk mengetahui sesuatu. Kemudian tujuannya untuk apa? Mencari sebuah informasi. Apakah dari pengukuran itu mendapatkan sebuah informasi yang bisa kita jadikan acuan. Acuannya apa? Acuan untuk suatu apa ya namanya, standar. Nah, kalau berat badan kan ideal atau tidak ideal. Kalau misalnya ideal ya ideal. Kalau berat berarti obesitas, itu kan penyakit arahnya nanti, atau enggak malah kekurangan gizi itu kan, ataupun apa namanya, kurus. Nah, kalau kurus ya itu tergantung sih. Nah, oke, konteks yang kita ambil dari cerita tadi adalah traffic, pengukuran traffic. Nah, jadi kita di sini juga mengukur traffic. Bagaimana cara mengukurnya? Ataupun definisinya apa sih ini? Nah, di sini ada beberapa outline ini. Outline-nya kita akan berbicara tentang definisi, kemudian tujuan, gunanya buat apa, terus ada sebuah konversi, ada klasifikasi, ada traffic, hingga ada juga hal yang mempengaruhi validitasnya dan latihan soalnya. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama. Oke. Nah, tadi kan saya ceritanya adalah pengukuran adalah melakukan sesuatu kan, berarti ceritanya mengukur berat badan. Nah, kalau di sini definisi dari pengukuran traffic ya sama, melakukan sesuatu kan. Apa yang dilakukan? Ya namanya pengukuran, dia melakukan sesuatu hal ataupun kata kerja. Yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Nah, kalau di sini kita identik dengan jejak paket mungkin ya, kalau kita berbicara tentang konsep jaringan, kita berbicara tentang jejak paket. Tapi esensinya itu adalah mengumpulkan data. Ngumpulin data. Nah, data yang bagaimana? Nah, data yang menunjukkan sebuah aktivitas paket di dalam jaringan ataupun di dalam sistem. Jadi di dalam sistem itu kan ada sebuah aktivitas nih. Nah, kalau kita flashback materi yang lalu, ada yang namanya traffic yang ditawarkan, kemudian ada traffic yang dilayani, kemudian ada traffic yang dibuang. Itu kan berarti kan sebuah aktivitas kan. Aktivitas di sini kalau secara
definisi adalah paket. Kalau kita aktivitas trafficnya kan. Nah, tuh. Jadi dikumpulkan dari sebuah aktivitas dari sistem kita karena adanya suatu proses ya. Nah, tujuannya apa? Untuk aplikasi yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tujuan kita melakukan pengukuran. Yang pertama itu kita tahu nih karakteristik dari jaringan kita itu seperti apa. Nah, kita tuh tahu lah karakteristiknya seperti apa. Maksudnya nih, kita kalau mengukur kayaknya ini karakter dari jam sekian, trafficnya sekian. Kemudian hari tertentu, trafficnya tertentu. Nah, gitu kan karakternya masing-masing kan. Nah, seperti itu. Kalau itu dihadapkan ke jam sibuk, nah, ataupun kondisi traffic pada saat waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu untuk apa? Tujuan kedua adalah membangun model traffic untuk jaringan. Kalau kita udah tahu karakternya, berarti kan kita bisa memodelkan kan, oh, harusnya kayak gini yang cocok nih. Harusnya nggak bisa nih kalau misalnya misalkan karena Jakarta dengan Purwokerto. Secara gaya hidup pun berbeda kan ya. Artinya kalau misal dikatakanlah ibu kota gitu kan, trennya adalah digitalisasi ya, maksudnya lebih ke arah digital. Orang-orang pasti lebih sering menggunakan paket data kayak gitu kan. Nah, kemudian kalau di Purwokerto mungkin ya kita juga tidak menutup kemungkinan banyak juga yang arahnya adalah menggunakan paket data. Tapi secara kota ya, kalau kita Purwokerto kan daerahnya bukit, maksudnya uh, suasana desa itu masih artinya masih kental gitu kan. Jadi mungkin secara kebutuhan lebih ke arah voice ataupun ke arah telepon daripada arahnya tuh paket data yang seperti di ibu kota. Jadi kita bisa memodelkan trafficnya seperti apa kayak gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu modelnya, tujuannya bisa untuk simulasi juga ataupun perencanaan. Bahwa kira-kira kebutuhan kota A dan kebutuhan kota B itu berbeda. Karena operator pasti kan melihat value-nya kan ataupun revenue. Revenue itu apa ya? Keuntungan ya. Benar nggak sih? Nah, kemudian dilihat juga dari sisi maintenance-nya. Dalam arti gini, kita membangun sebuah BTS ataupun membuat tower seluler itu harus dihadapkan dua hal. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan itu kira-kira BEP-nya ataupun break even point-nya cocok apa enggak nih, aslinya balik modalnya cocok apa enggak nih. Kalau misalnya kita bangun menara tower 4G gitu kan di daerah Baturaden gitu kan, kemudian banyak setiap 4 km kita tanam tower, kira-kira efisien enggak tuh? Daripada kita nanam BTS katakanlah di Jakarta, misalnya di Gambir, Soekarno-Hatta, terus di mana lagi stasiun Senen gitu kan, kira-kira lebih efisien mana? Kita nanam di Baturaden atau di Soekarno-Hatta? Kalau dari sisi revenue, maksudnya keuangan dan investasi lebih baik di Soekarno kan, karena pasti penggunanya lebih banyak daripada di Baturaden. Apalagi sekarang COVID, Baturaden tutup kan, terus siapa yang mau pakai gitu kan? Yang mau pakai ya nggak ada gitu kan. Para pendaki pun ya sekarang mungkin ada ya pendaki milenial tuh kan sekarang kalau ngevlog aja yang live streaming ngevlog di
di waktu mendaki gunung itu kan. Nah, tapi kan itu kan hanya segelintir orang aja. Artinya secara sisi keuntungan ataupun kita udah investasi kurang menjanjikan. Nah, gitu. Jadi kita mengukur traffic dari beberapa tujuan seperti itu. Oke, jelas ya sampai sini ya. Halo. Tes. Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran itu gunanya buat apa sih? Nah, ada beberapa hal nih kegunaan dari kita melakukan pengukuran. Yang pertama, network troubleshooting, kemudian kan dua protokol debugging, kemudian workload characterization, kemudian perform evaluasi dari performansinya. Nah, jelas kalau kita udah mengukur, artinya gini, Anda sudah pernah belajar tentang optimasi, artinya mungkin di seluler ya, apa sih Pak? Mata kuliah komsel, komunikasi seluler, itu yang kita bermain tentang Ginetrack gitu loh, apa kayak gituan lah. Kemudian kita bermain atul gitu kan, optimasi. Sudah belum dapat kuliahnya itu? Mata kuliah. Untuk komunikasi seluler belum, Pak. Ya intinya Anda belajar tentang tools tadi, ada Atools, Ginetrack ataupun ya ini nih. Kalau kalian pernah dengar itu di Google apa ya? Google Store. Nah, ini Ginetrack. Nah, ini kalau Anda biasanya itu teman-teman Optim pakai tools ini untuk melihat kuat sinyal gitu kan. Ada yang namanya sinyalnya bagus, hijau itu kan, sedang, kuning. Kalau yang merah itu apa namanya kurang bagus atau katakanlah blank spot malah ya, nggak ada sinyal gitu kan bahasanya. Nah di sini di Genet Pro ada apa namanya informasi dari seluler kita. Jadi misalnya gini, kita connect sebuah BTS gitu kan, kemudian dengan teknologi LTE. Nah di sini ada tag-nya, kemudian ada identitas inode bin-nya, selnya. Itu kan kalau kita berbicara BTS kan ada beberapa sektor kan, ataupun antenanya di BTS itu menggunakan antena kan. Nah biasanya antenanya kan antena sektoral kan. Biasanya tuh ada 3 tuh. Kalau kalian lihat di belakang kampus itu, yang ada di kuburan itu kan, ada sebuah tower ataupun menara kan. Nah di situ kan biasanya ada 2 jenis antena kan. Ada antena yang tegak lurus, sektoral dia mengarah ke arah kan, namanya sektor kan. Biasanya ada 3 sisi. Nah kemudian ada juga yang antena bulat. Nah, biasanya itu buat radio link ataupun komunikasi antar BTS ataupun komunikasi dengan core di atasnya. Misalnya kalau misal kita berbicara tentang 2G berarti kan BTS kan, komunikasi ke atasnya adalah BSC. Kalau kita komunikasinya 3G berarti dari node B-nya ke arah RNC gitu kan. Kalau kita komunikasinya 4G berarti dari E node B ke arah MME gitu kan. Nah, kalau kita bicaranya 5G, nggak tahu, belum ada kan infrastrukturnya, seperti itu. Nah, di sini ada selnya Inode B 377, nah, kayak gini kan. Biasanya kalau misalnya ada 3, biasanya di belakangnya 3771, 33772, kayak gitu kan. Nah, ini sel ID-nya. Nah, ARCN itu informasi tentang sel di sektoralnya. Ada yang namanya RSCP, RSCP ini kuat sinyalnya, SNR-nya, datanya, ada selnya. Ini kan saya bilang 01 kan, berarti ini di arah sektor pertama nih, 1 kan ini. Kemudian ada azimut, ada tiltingnya, dia ada naik turunnya itu kan. Nah, itu. Ini tools ini untuk melihat ataupun melihat karakter dari selnya itu, informasi sektornya seperti itu. Nah, biasanya digandakan
drive tool buat orang-orang drive test tool. Nah, terkait tools ini, kemudian kita biasanya punya kasus nih. Pernah nggak Anda waktu telepon tiba-tiba mati sendiri, ataupun dalam bahasa teknisnya itu drop call gitu kan? Ataupun Anda pengen nelpon ibu Anda, saudara Anda, ataupun bapak, susah banget nih kan? Ataupun namanya itu secara teknis itu panggilannya susah panggilan itulah, bahasa namanya susah untuk melakukan panggilan. Pernah nggak kayak gitu? Atau Anda pada saat telepon ada suara-suara yang misterius? Pernah nggak? Dalam artian ada suara kresek gitu kan? Ataupun ada suara-suara yang istilahnya noise kayak gitu kan? Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, di situ berarti di seluler yang cakupan dari sinyal di daerah Anda itu mengalami sebuah gangguan, ataupun harus dicek dulu nih, harus perlu di optimalisasian, nah, gitu kan. Jadi biasanya cara kerja kita di operator, biasanya pelanggan melakukan sebuah komplain. Komplainnya dilakukan di mana? Ke customer service, gitu kan. Saya tidak bisa melakukan call, saya tidak bisa saya mengalami drop call, gitu kan. Aku telepon tiba-tiba putus sendiri. Ya iya, pulsanya habis ya, enggak gitu, maksudnya pada saat telepon tiba-tiba mati sendiri padahal pulsa masih ada gitu kan. Nah, intinya kita melakukan pengaduan dari user ataupun pelanggan ke customer service. Nah, nanti dari customer service dilimpahkan ke engineer, nah, biasanya ke NOC kan, Network Operation Center. Nah, kemudian dari Network Operation Center dicek dulu apakah di BTS-nya disebut ada alarm atau ada miskonfigurasi gitu kan. Nah, kemudian baru kita dispatch ke teman-teman yang di lapangan. Nah, kalau misalnya dari sisi konfigurasi sudah oke, nggak ada alarm, nah teman-teman yang di optim dia melakukan optimasi sinyal. Caranya bagaimana ya? Mungkin ada suatu interference dengan tetangganya ataupun dengan operator lainnya, kemudian kita menaik intinya kalibrasikan lah, intinya kalibrasikan dalam artian mengepaskan lah settingan dari powernya, settingan dari ya biasanya sih dayanya cukup terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kayak gitu. Jadi itu ceritanya tentang kita network troubleshooting kayak gitu kan. Nah, biasanya tadi kan ada kesalahan kan. Nah, kesalahannya ada berapa? Misalnya broadcast tom, pada legal, kesalahan konfigurasi, bahkan sampai ke keamanan. Jadi seperti itu ya kegunaan kita melakukan pengukuran. Karena pasti di setiap jaringan ataupun sistem telekomunikasi ada yang namanya monitoring gitu kan. Fungsinya buat apa? Monitoring ya untuk aktivitas pengukuran traffic itu. Semua aktivitas kerekod semua di sana kayak gitu ya. Nah, kemudian kegunaan yang kedua adalah protokol debugging. Buat apa? Menguji dan meningkatkan kinerja protokol, bahkan sampai sisi aplikasi. Apakah sudah sesuai standar apa enggak? Nah, kalau kita berbicara tentang protokol debugging di sisi seluler, nah, kita tadi kan ngecek dulu apakah ada alarm apa enggak di setnya kan, ataupun di BTS-nya kan. Oh, enggak ada nih. Terus, apakah ada suatu konfigurasi yang salah ataupun miskonfigurasi? Oh, enggak ada nih. Nah, berarti kita harus melakukan sebuah optimasi. Nah, berarti kan kita cek dulu nih parameter di selnya, di sel di sini ya. Ini parameter selnya ini. Nah, kalau kita nggak bisa. Nah, intinya parameter sel ini itu sudah cocok apa belum? Nah, caranya gimana? Kita drive test kan. Nah, bagaimana cara drive-nya ya? Kita sampai ada sinyal hijau-hijaunya kayak gini gitu kan. Berarti kalau misalnya kita kalibrasikan ataupun kita tuning itu apa, dipaskan ya. Kalau sampai hijau, berarti kita datanya dapat, kemudian kita masuk uji untuk meningkatkan kinerja. Kalau di sini
aplikatif yang meningkatkan kualitas dari sinyal kita. Kemudian yang ketiga, gunanya kita melakukan pengukuran itu untuk workload karakterisasi, intinya karakterisasi workload, beban kerja gitu kan. Nah, masukan bagi proses karakterisasi ataupun proses-prosesnya, dia bisa mendapatkan sebuah data, kemudian kita analisis. Nah, data kita analisis, kemudian kita bisa membuat sebuah statistik terhadap apa? Terhadap kondisi dari jaringan kita. Jadi kayak gini nih, satu BTS. Nah, kira-kira BTS itu kalau kita tanam ataupun kita pasang BTS di sawah sama di BTS perumahan, beban kerja dari BTS-nya lebih berat yang mana? Yang di sawah atau di perumahan? Perumahan, Pak. Ya belum tentu juga kalau Pak petaninya pada main game mabar di sawah, enggak, ya kan? Nah, ya kan? Oh, enggak, bercanda. Ya betul. Yang benar ya itu di perumahan kan. Karena apa? Ya secara orang itu lebih padat di perumahan daripada di sawah. Enggak mungkin kan kata main HP itu kan, main PUBG itu nggak mungkin kan. Nah, kecuali Pak taninya milenial gitu kan. Semua traktor, pemberian pupuk, kemudian penanaman di remote dengan IoT. Nah, itu beda lagi kasusnya kan. Nah, itu keren tuh, kayak di Jepang tuh kan. Sawahnya disiram pakai remote, pakainya apa ya? Drone gitu kan, gitu. Jadi keren banget. Nah, kita bisa menganalisis, oh BTS di sawah ini nggak terlalu ini nih, mana kita udah pasang ternyata nggak ada yang make. Nah, oh berarti percuma dong, kondisi jaringannya bagus tapi nggak ada yang make, gitu kan. Jadi mungkin dari situ kita bisa melihat kondisi kita, oh ternyata di sawah sebelah barat itu ada sebuah perumahan. Nah, kita bisa ubah dalam artian pindah tuh antenanya tuh dari menyorot ke sawah ke menyorot ke perumahan tadi. Untuk apa? Mengurangi kinerja BTS yang ada di perumahan. Nah, gitu kan. Jadi kita udah dapat data, kita tahu karakter masing-masing dari beban kerja BTS-nya, kemudian kita dianalisis, oh ternyata BTS-nya nganggur. Nah, daripada nganggur, ternyata BTS terus saling berdekatan. Nah, ya udah kita pindah aja posisinya ke arah perumahan tadi. Jadi bisa mengurangi beban kerja dari BTS-nya. Kayak gitu kan. Nah, itu tentang workload allocation. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dari performanya. Nah, ini jelas kaitannya dengan quality of service, kemudian quality of experience. Seberapa baik sih kondisi jaringan kita kayak gitu kan? Apakah sudah memuaskan pelanggan atau malah bikin kacau gitu kan? Wah, ini operator kuning seringnya nyedot pulsa nih. Oh, ini operator merah sering banget spam SMS gitu kan. Nah, itu kan bisa contohnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi carrier traffic ke over traffic. Jadi traffic yang dibawa dikonversikan ke traffic yang ditawarkan. Nah, ini bahasa istilahnya gini ya. Jadi intinya untuk keperluan dimensioning dan analisis jaringan diperlukan informasi traffic yang ditawarkan ke jaringan. Nah, sedangkan jenis traffic yang diukur hanyalah traffic yang dibawa gitu. Kenapa sih yang diukur hanya traffic yang dibawa? Ya kan yang traffic yang dibawa kan itu setelah melalui proses dalam sistem itu kan. Kalian masih ingat nggak di bagian sistem itu ada traffic yang masuk A, kemudian di sini ada sistem dan traffic yang dilayani adalah Y. Jadi yang diukurnya traffic yang Y kan, artinya yang melalui sistem itu kan. Nah, kalau traffic yang diukur dari traffic yang ditawarkan, wah ya itu enggak jelas tuh trafficnya apakah bisa dilayani apa enggak. Nah, yang bisa dilayani kan traffic yang sudah melalui sistem kita kan, ataupun kanal kita, ataupun sirkuit kita kan. Nah, jadi yang dilihat adalah carry traffic ataupun Y. Kemudian maka diperlukan metode untuk mengkonversikan dari traffic ini ke overload traffic. Nah, gitu ya. Traffic. Ternyata kita melakukan konversi traffic ada beberapa masalah.
Yang pertama, hasilnya tidak memuaskan jika bebannya 8 lebih. Kemudian proses convertnya tidak sederhana, butuh proses kan. Apalagi kalau misalnya kanal kita ataupun jalur kita tidak sempurna dan tidak acak gitu kan. Karena tidak, kenapa kok tidak acak? Karena kan berarti kan ya, tidak acak kan dia kan ada patternnya ataupun stagnan kan, tetap gitu kan. Padahal kita kan paling traffic response adalah stokastik kan, random kan. Nah, kemudian masalah yang ditimbulkan ketiga adalah masalah pengulangan panggilan call yang sulit untuk dikuantifikasi ataupun dihitung. Artinya gini, saya melakukan panggilan pertama, wah susah nih. Apa yang terjadi nih? Apakah karena sistemnya penuh ataupun kanalnya penuh atau memang kondisi jaringan kita yang buruk? Artinya tadi yang saya ceritakan tadi kan, karena harus dioptim dulu kan. Nah, orang yang melakukan panggilan 100 itu kan repeat call kan. Nah, repeat call itu kan nggak hanya satu kali, 2 kali kan. Intinya kita nggak ada yang tahu kan. Maksudnya tidak bisa dikuantifikasikan kan, tidak bisa dihitung dengan jumlah. Nah, jadi itu masalah ketiganya seperti itu. Oke. Kemudian nih, klasifikasi kasus berdasarkan keacakan traffic. Nah, klasifikasinya ada 2, traffic acak dan traffic tidak acak. Nih bisa Anda jaga sendiri ya. Kita langsung ke ini aja ya, langsung ke perhitungannya saja. Nih, Anda perhatikan di sini. Perhitungannya adalah traffic acak dan berkas sempurna. Berarti nih, klasifikasinya traffic acak dan berkas sempurna ya, di sini berarti ya. Di sini nih. Rumus carry traffic Y sama dengan A dalam kurung 1 min B, di mana Y-nya adalah traffic yang dibawa dan A-nya adalah over traffic dan B adalah congestion-nya, blocking traffic-nya. Masih ingat kan blocking traffic? Nah, di situ ada sebuah informasi ataupun catatan sebagai harga awal A, ingat A, diambil dari A0, di mana A0-nya adalah sama dengan Y, gitu kan, traffic carry traffic. Kemudian proses iterasi dilakukan hingga perbedaan antara A yang berurutan cukup kecil. Jadi kita menghitung sampai ketemu A-nya itu kecil perbedaannya, bahkan bisa sama. Itu bisa dikatakan perhitungan traffic pada traffic acak dan berkas sempurna. Gitu ya. Nah, kita menghitung traffic acak di berkas sempurna. Berarti catatannya ada 3. Yang pertama, A diambil, A awalnya ataupun A0 diambil dari Y. Kemudian kita melakukan proses iterasi hingga A-nya adalah yang terkecil gap-nya, perbedaannya. Kemudian B-nya itu sendiri dicari dengan rumus Erlang N, AA, di mana ada jumlah kanal dan intensitas traffic. Oke. Nah, ini rumusnya kayak gini. Oke. Langsung saja contohnya. Bentar, kita pelan-pelan. Masih 8:30. Masih pada standby nggak nih? Ada yang belum sarapan? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Aduh, belum sarapan. Baiklah, kalau belum sarapan, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini kelas apa sini? Kelas B. B, Pak. B ya? B. Oh, di Delta ya? Ya. Delta tanggal 15. Seperti biasa, absennya kita menggunakan sebuah kamera yang online. Pengukuran traffic. Online lah ya. Erwin, saya panggil 2 kali. Saya panggil 3 kali. Kalau nggak ada, lewat ya. Erwin. Oke, lewat.
Ahmad Azril. Hadir, Pak. Hadir. Oke, gambarnya dinyalakan ya Mas ya. Akbar. Hadir, Pak. Dinyalakan Mas. Amagida. Ya Amagida. Amadea. Hadir, Pak. Oke. Angga. 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 Lewat. Asia. Hadir, Asia. Pak. Oh iya. Dewi. Hadir, Pak. Oke. Dia. Hadir, Pak. Ih, saya mati Pak. Innalillahi. Indah. Hadir, Pak. Oke. Eka. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Gatot. Hadir, Pak. Hidayat. Hadir, Pak. Oke. Indah. Indana. Hadir, Pak. Oke. Jilan. Jilan. Jilan hadir, Pak. Mana nih? Suaranya jauh sekali. Ada Jilan. Halo Jilan. Nggak ada. Hadir, Pak. Mana Jilan? Khalifah. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ihsan. Hadir, Pak. Oke. Mila. Mil. Lah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Hadir. Butuh sedia hadir ya. Nadia. 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 Ada. Novel. Hadir, Pak. Oke. Nuzul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ihsanuddin. Oke. Nah, Ihsanuddin dimatikan mic-nya tolong. Terima kasih. Putri. Hadir, Pak. Rahmat. Rahmat. Hadir, Pak. Riri. Hadir, Pak. Rosyid. 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 Ada. Syafira. Hadir, Pak. Oke. Tio. Hadir, Pak. Tio. Siapa? Tio. Iya. Oh. Oke. Rizka. Hadir, Pak. Oke. Yul. Saya, Pak. Yuk, sip. Thank you. Oke, baik, terima kasih atas konfirmasinya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Mana tadi? Oke, saya izin kembali untuk men-share screen-nya. Oke. Sini ya. Jadi tadi kita berbicara tentang klasifikasi ya. Klasifikasi itu ada yang trafficnya acak dan trafficnya tidak acak, gitu kan. Kalau traffic acak ya kita tahu kan panggilan kapan, ditutupnya kapan, laju datangnya kapan, kemudian panggilan berikutnya kapan. Kalau traffic tidak acak berarti kan itu konstan gitu kan. Oke, yang klasifikasi kita menggunakan traffic acak dan berkas sempurna. Bagaimana cara pengukurannya? Pengukurannya kita menggunakan iterasi. Ya. Kemudian menggunakan beberapa syarat ini. 1, 2, 3. Kayak gitu kan. Caranya ya. Nah, contoh soalnya adalah begini. Carilah over traffic pada sistem tanpa pengulangan panggilan
bila carry traffic yang didapat adalah 4 erlang dan jumlah salurannya ada 5. Nah, ini berarti traffic ditawarkan ataupun carry trafficnya 4 erlang. N-nya ada 5, A-nya 4, ini 5. Nah, oret-oretannya seperti ini nih. Semoga tulisan saya bisa terlihat dengan baik dan sempurna ya. Nah, di sini nih diketahui Y-nya 4. Loh, kok Y Pak bukan A? Nah, catatannya adalah harga awal A diambil dari A0, di mana A0-nya itu sama dengan Y. Paham sampai sini? Nah, berarti tadi soalnya adalah hanya 4, A04 itu sama dengan Y, karena untuk harga awal A-nya adalah A0 sama dengan Y. Ya, berarti Y adalah 4. Kemudian saluran tersedia adalah 5. Nah, N-nya adalah 5. Oke. Pertanyaannya adalah berapa iterasi untuk A yang stabil kan? Pertanyaan itu. Halo. Halo, dengan Rica. Gimana Mas Angga? Oh, lagi teleponan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, catatannya seperti itu ya. Kemudian proses iterasi yang dilakukan hingga perbedaan antara A-nya itu kecil ya ini. Kemudian kita menggunakan rumus probabilitas blocking erlang yang ada salurannya dan ada ya trafficnya ya N, A gitu. Nah, kita cari dulu dengan iterasi ke 0. Nah, A0-nya di mana A0 dengan Y, jadi A-nya adalah 4, N-nya adalah 5. Oke, di sini cukup jelas ya. Kemudian kita masukkan dengan B. N, A, rumusnya ini kan. Nah, rumusnya ini kan. Oke. N-nya 5, A-nya adalah 4. Kita cari dengan rumus ini, intinya ketemunya 0,199. Oke, berarti untuk A0, A awal kita udah ketemu nih ya, 0,199 ya, iterasi yang pertama, yang ke 0-nya ya. Kemudian kita mencari iterasi yang ke 1-nya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Iterasi satu kan sejumlah I plus 1. Jadi ke berapa ditambahkan 1. Misalnya A0 berarti kan 0 tambah 1 ya 1 kan, berarti A1-nya di sini kan. Nah, iterasi ke 1-nya ke sini kan, A1 kan. Nah, jelas ya. Gambarnya di sana kejelasan nggak? Kok jelas nggak di tampilan Anda? Kalau nggak jelas bilang ya. Jelas nggak di sini? Apa di laptop Anda ataupun di layar Anda? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Oke, kita ketemu A1-nya ya. Nah, rumusnya gimana? Ingat ya, AI plus 1 ini ya. Jadi, A ke berapa sih? Nah, kalau tadi kan kita mencari awal kan A0. Berarti iterasi 0-nya ya A0 kan. Iterasi 1-nya berarti I-nya juga 0 tambah 1. Jadi A1 di sini. Rumus AI-nya adalah Y per 1 min B, N, min blocking dari saluran dengan AI-nya berapa, gitu kan. Nah, tadi sudah kita tahu dengan A0-nya kan, berarti di sini adalah A0-nya, AI-nya jadi A0-nya, A pertama, bukan pertama sih, A0 ke 0 lah, mulanya. Oke, kita masukkan di sini, I-nya 4, kemudian 1, probabilitas blocking dari NAI-nya, yaitu di sini kan, A0-nya kan, 0,199. Kita masukkan ke sini, perhatikan garis birunya, set, di sini kan. Oke, 4 per 1 kurangi 0,19. Kira-kira ketemunya itu 0,8 lah ya. Nah, AI-nya itu 4,99. Oke, Anda bertanya sampai sini? Semoga tidak ada ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus probabilitas blocking NA-nya. Nah, kita udah ketemu A-nya, kita masukkan ke rumusnya probabilitas blockingnya. Nih, yang sini kan, awal tadi ya. Dari A-nya 4,9 karena kita sudah masuk ke iterasi yang ke-1. Bla 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 bla, jebret keluarnya probabilitasnya adalah 0,284 kayak gitu ya. Tinggal masukkan saja hingga ke N-nya adalah 5 kan, karena ini
Semoga masih ingat ya, I sama dengan 0 hingga ke N jumlahnya kan. Jadi kan kalau misalnya ini N-nya 5 berarti I-nya sampai 5. Kalau N-nya 10 berarti sampai 10 ya, karena sampai ke N-nya ke berapa. Kayak gitu. Ya, ini ketemunya progress blocking untuk iteration pertama adalah 0,28. Oke, ketemu. Kemudian kita masuk ke iterasi yang kedua ataupun A2. Oke. A2 rumusnya sama, Y per 1 min dari ininya, dari tinggal dipindah ke sini. 0,28-nya pindah ke sini. Di mana dari iterasi pertama, dari probabilitas iterasi yang ke satu ya, ke 1. Nah, jadi nilainya adalah 0,28. Ya. Kita hitung, ketemunya A2-nya adalah 5,59. Nah, kita cari lagi probabilitas blockingnya 5,55, N-nya 5, A2-nya adalah 5,59. Jepret, keluarlah 0,33. Kayak gitu ya. Anda sudah mahir kan menggunakan faktorial kan? Pasti sudah mahir sekali. Nah, seperti kayak gini. Kemudian kita ketemu iterasi keduanya, di mana hasil dari iterasi kedua ini digunakan untuk iterasi yang ketiga untuk mencari A3-nya. 4 per 1 min, 033. Tahu kan ini dari probabilitas dari blocking dengan saluran 5 dengan iterasi keduanya. Kemudian ketemulah 5,97. Jadi kita mencari probabilitas blockingnya dari saluran 5 dengan A-nya 5,97. Coba ketemunya 0,36. Sampai ke iterasi keempat. Sampai kapan, Pak? Sampai catatannya adalah proses iterasi dilakukan hingga perbedaan antara A itu lebih kecil ataupun berurutan cukup kecil. Jadi bahkan sampai tidak ada gap-nya ataupun sama ya. Sampai nilainya sama. Dari iterasi pertama atau iterasi sebelumnya ke iterasi setelahnya itu sampai perbedaannya cukup kecil, bahkan sama. Nanti kita lihat faktanya. Nah, kita masuk ke iterasi keempat, ini ya masuk 0,36, kemudian dapat probabilitas blockingnya 0,38, kemudian kita masuk ke iterasi kelima untuk mencari A5-nya. Kemudian didapatkanlah probabilitas blockingnya dengan iterasi kelima 0,39. Nah, masih ada gapnya kan 0,38, 0,39. Wah, ini kayaknya mau sampai nih kayaknya. Karena antara A-nya belum cukup kecil kan. Coba kita cek lagi untuk iterasi ke-6. Nah, iterasi ke-6 berarti mencarinya A5 ya. Bla bla bla. Oh, 0,39. Wah, masa sih? Kita lihat lagi untuk iterasi ke-7. Ternyata 0,39. Ya udah kita berhenti. Jadi pertanyaan yang kita lihat tadi, berapa kali iterasi untuk mencapai nilai yang A yang stabil? Berarti ya cukup sampai 6 kali iterasi karena nilainya sampai ke 7 iterasi karena nilainya tuh hampir sama kan, karena catatannya di sini. Proses iterasi dilakukan perbedaan antara A berurutan cukup kecil. Jadi sampai nilainya tuh sama. Kelihatan? Paham sampai sini? Ya gitu ya. Oke, Anda bisa download materinya di sini. Kalau ada pertanyaan nanti, di mana tadi? Di LMS ya. Nah, jadi kita mencari iterasi hingga perbedaan antara A yang berurutan ya, A yang berurutan. Ini iterasi ke I, ke 0, ke 1 sampai ke 7 ternyata. Jadi proses iterasinya sampai ke 7. Di mana nilai A-nya berurutan cukup kecil. Probabilitasnya juga sama. Jadi iterasinya sampai 7 kali. Gitu. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ada yang mau coba? Sampai 5 kali nih. Nanti ya, kita bikin tugas ya. Oke. Itu contoh tentang traffic acak dengan berkas yang sempurna. Jadi dengan berkas ini kita bisa mencari pattern-nya. Kita belajar ini aja dulu ya, artinya klasifikasi traffic acak dengan berkas yang sempurna. Cara mencarinya seperti itu ya, ukuran trafficnya ya. Kemudian fungsinya buat apa ya? Untuk melihat trafficnya kayak gitu. Kemudian kita masuk ke
yang terakhir yaitu faktor validitas hasil konversi. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi faktor valid nggak sih hasil konversinya. Kita kan mengkonversikan dari Y ke A, gitu kan. Ternyata ada yang mempengaruhi di antaranya adalah faktor dari tidak tepatnya jumlah saluran. Kadang itu jumlah saluran tidak sesuai. Kemudian kepekaan traffic, kemudian peluang pengulangan panggilan. Nah, gitu ya. Itu terkait materi pengukuran traffic. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu ya. Jadi pembahasannya semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya materi sudah saya lampirkan, untuk memperdalam nanti kita bikin tugas yang ini aja ya. Intinya sampai iterasinya sampai 5 ya. Nanti kalian cari prosesnya bagaimana. Ini udah ketemu hasilnya kayak gini nih. Tapi prosesnya kayak gini kan kalian harus tahu kayak gitu ya. Oke. Nah, terkait pengukuran lebih serunya kita harus tahu nih aplikatifnya seperti apa. Ini saya ambilkan contohnya nih. Ini udah di luar, bukan di luar sih, maksudnya pengayaan aja, pengayaan untuk aplikatif dari materi rekayasa traffic gitu kan. Kita coba di sini. Download aja kali ya. Biar enak ya, kita download aja coba. Nah, di sini ada sebuah paper yaitu volume traffic IP base dengan pemodelan jam sibuknya aplikatif dari mata kuliah kita nih terhadap sebuah penelitian. Sebenarnya banyak sekali sih. Nah, ini salah satu contohnya ya yang kita bahas jam sibuk. Nah, jadi di sini kita ada sebuah abstraksi. Siap. Nggak bisa dari luar. Antar suun, Pak. Sampai mana tadi? Iya, sampai ini ya, abstrak ya. Jadi di sini ya ada seorang peneliti yang meneliti volume traffic. Apa yang diteliti? Volume traffic dari IP-nya, volume IP traffic IP base dengan model jam sibuk. Nah, Anda kan sudah pernah belajar jam sibuk kan ya? Jam sibuk ada yang nama TCPH gitu kan. Nah, ini ada TCPH, ADPH, MN kan. Dari sini dia tuh kalau kita lihat abstraksinya, latar belakangnya adalah jaringan telepon saat ini menggenerate traffic data yang berbasis IP. Nah, kata latar belakang yang seru nih. Semua, apalagi pada saat kondisi seperti ini, semuanya udah dikonversikan berbasis IP, gitu kan. Nah, semua menggunakan IP dari Zoom sampai YouTube, nah, dan semuanya intinya berbasis IP lah, IP base. Nah, ini contohkan di kampus ETNS Bandung nih, yang mengakses untuk user berupa volume traffic. Bahasa gampangnya di sini yaitu dia menyediakan layanan hotspot gitu kan, yang diakses mahasiswanya mungkin ya. Nah, kemudian aktivitas dari usernya ataupun mahasiswa yang mengakses hotspot itu, dia terekam dalam sebuah server. Nah, dari aktivitas hotspot tersebut ke record ataupun tercatat pada server. Nah, kaitannya berarti pengukuran traffic nih, seru ini. Nah, jadi data-data aktivitas semua kerekam dalam server. Nah, yang dilihat adalah aktivitas upload maupun download berdasarkan durasi waktu pemakaian user. Berarti ini bahasanya adalah holding time ya terhadap periode waktunya kan. Nah, kayak gitu kan. Kemudian data tersebut dibuat tabel pengukuran dan menggunakan pemodelan jam sibuk di mana traffic paling tinggi. Nah, kalian udah belajar nih, gampang banget berarti ini. Berarti bisa bikin skripsi nih Anda nih, harusnya nih ya. Nah, bisa bikin skripsi nih. Terus dia memodelkan beberapa metode
FDMA, ADPH, dan TCBH. Gitu kan. Ada insya Allah sudah tidak asing dengan istilah ini kan, karena sudah pernah belajar kan. Nah, kemudian kita udah tahu modelnya, kemudian kita harus tahu parameter yang akan diukur dengan cara waktunya adalah 60 menit dengan akurasi setiap 15 menit yang didapat berdasarkan pengukuran selama 6 hari. Ini kata kuncinya nih. Berarti kita punya model, kan sebelum kita punya data nih. Nah, kita punya data dari pengukuran traffic kita, kemudian kita akan jadikan sebuah penelitian dengan model jam sibuk kan. Kemudian parameternya terhadap data kita ataupun treatmentnya yaitu dengan waktu 15 menit dengan 24 jam selama 6 hari ataupun seminggu. Dan hasilnya nih, contohnya sudah sekian Erlang, terus Erlang, Erlang. Nah, intinya hasil ini sesuai dengan kuantifikasi bahwa alfa apa A biasanya lebih kecil kan, gimana traffic tinggi dari pukul. Nah, karena kalian udah pernah belajar tentang itu kan, traffic tinggi pada jam berapa gitu kan. Nah, ternyata aplikatifnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga dengan saya mendeliver materi rekayasa traffic dan salah satu contoh penelitian kayak gitu kan, bisa memberikan wacana. Itu, dan semoga harapannya teman-teman, ini angkatan berapa sih? 2018 ya? Iya, Pak. Ya, 18 kan? Ya, nanti kalau ya 2018 berarti lulus 2022 kan? Nah, masih banyak yang bisa kalian serap ilmu-ilmunya dari dosen-dosen, dari semuanya dari luar kayak gitu kan. Sehingga bisa lulus awal waktu. Anda mau lulus awal waktu atau tepat waktu? Awal waktu, Pak. Yakin awal waktu? Yakin ya? Oke, sedang ini pertanyaan. Awal waktu itu kan bisa jadi lulus dengan karena fast track ataupun lulus karena DO kan? Awal waktu kan? Harapannya bukan seperti itu. Harapannya ya awal waktu adalah lulus dengan fast track ataupun percepatan lah ya. Tapi walaupun percepatan itu juga harus ada kualitasnya lah. Jadi keluar tuh punya kualitas seperti itu. Jangan buru-buru tapi tidak berkualitas. Ya, intinya ya semoga harapannya lulus awal waktu ya, jangan tepat waktu. Ya, tepat waktu dan biasa. S1 berapa sih? 4 tahun kan? Nah, 4 tahun juga biasa. Awal waktu ya paling enggak ya 1 semester sebelum semester 8 biasanya kan kayak gitu. Ya, semoga dilancarkan. Oke, hari itu seperti itu ya. Ada pertanyaan?